luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ada semangat untuk minggu ini adik-adik? Pastinya. Hari ini kita bertemu lagi, saya Kak Sepri dan kakak modeling untuk hari ini Bang Kak Brian. Kemudian Kak Albert dan pemain musik kita Kak Jeffer. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama dari terbit matahari. Semuanya saya undang kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekali lagi kita angkat pujian ini sambil kita buat gerakannya sama-sama ya. Kita ikuti kakak-kakak modeling kita. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah melompat, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepadanya kalau Dia selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, pagi, siang, sore maupun malam hari. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita tidak usah ragu, kita tidak usah takut. Kita tetap memuji Dia. Kita mau katakan kepadanya, Bapa, ku datang padamu. Dalam sikap berdoa, kita angkat pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh, kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. 1 minggu lamanya Dia sudah bersama dengan kita. Dia belum meninggalkan kita. Walaupun saat ini kita berada di rumah untuk mengikuti ibadah online, tapi kita percaya ketika kita memberi hati untuk Tuhan, maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dalam sikap berdoa kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memegang tangan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, baik pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami duka cita, sukacita. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami yang ada di hadapan-Mu, baik adik-adik kami yang ada di rumah saat ini. Engkau yang menolong memberkati mereka Tuhan. Engkau yang menjagai mereka. Engkau berkati mereka di dalam melakukan ibadah pada saat ini. Berikan mereka kesungguhan, berikan mereka sukacita, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Ibadah kami benar-benar untuk menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, ini doa kami, hanya kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lewat pujian kita kali ini, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa apapun yang kita perbuat, Tuhan pasti melihat. Baik itu yang baik, baik itu yang jahat, Tuhan lihat semuanya adik-adik. Untuk itu, lewat pujian ini kita diajarkan untuk selalu melakukan yang terbaik. Untuk itu adik-adik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan sambil membuat gerakannya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang Tuhan perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
adik-adik lagi. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan kan? Yes. Jangan lemah, jangan letih lesu. Semangat untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, ingat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ingat. Ingat, Tuhan melihat. Tepuk tangan. Satu lagi adik-adik, kita angkat pujian ini yang berkata, ku telah berubah karena Yesus. Masih tetap berdiri, masih tetap bertepuk tangan, dan mari sih tetap kita membuat gerakannya. Ku telah berubah karena Yesus. Ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Tandang, ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ku telah berubah karena Yesus. Ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Tenang, ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Silahkan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Yesus sayang padaku. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita tundukkan kepala kita. Kita benar-benar datang ke hadapan Tuhan saat ini. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Karena kita ini adalah anak-anak yang Dia kasihi. Sekali lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Shalom anak-anak, selamat siang, apa kabar? Pasti semuanya sehat-sehat. Baik anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, dan saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Hamba-Mu yang bercerita, kami percaya Tuhan juga menolong, sehingga Engkau memakai bicaranya pada saat ini, dan anak-anak yang ada di rumah boleh mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada siang hari ini atau pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang kita ambil dari Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama yaitu Keluaran 18. Keluaran 18. Ayo, sudah bisa dibuka. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kita sama-sama membaca ya nak. Ibu guru baca dari sini dan kalian ikuti. Sekali lagi, Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka sama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang, dan ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50.000 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah firman Tuhan anak-anak. Pada siang hari ini firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang hujan yang lebat dari Kak Nestor kan? Masih ingat itu anak-anak? Nah hari ini kita mendapatkan cerita yaitu pemimpin yang bertema lebih baik. Apa anak-anak? Lebih baik. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah menjadi ketua kelas? Ada?
Oh iya, Daniel ketua kelas. Oh Yovel ketua kelas. Siapa lagi? Oh iya, Ray ketua kelas. Wah, hebat sekali. Dan anak-anak ibu guru yang lain yang belum ibu sebutkan namanya ya. Menjadi ketua kelas pasti orang yang hebat. Di sini diajarkan kepada kita di dalam firman Tuhan nanti bahwa menjadi seorang pemimpin ada 4 poin yang harus dipegang. 1, cakap. Apa itu cakap? Cerdas, ya, pintar, berani. Yang kedua, harus takut akan Tuhan atau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, dapat dipercaya. Tidak boleh curang, tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh mengikuti. Kalau disuruh temannya begini, ikut. Disuruh teman yang lain, ikut, tidak. Dan keempat, yaitu harus jauh dari kejahatan atau kecurangan. Di dalam Alkitab dibilang tadi suap, bukan disuap adik kecil ya, tetapi disogok, begitulah. Nah anak-anak, cerita dalam Alkitab ini ada seorang tokoh, siapa namanya? Bapak Musa. Pasti anak-anak tahu kan bagaimana itu Musa. Dia adalah pemimpin bangsa Israel. Nah dia mempunyai mertua yang bernama Yitro. Jadi Musa ini anak-anak, dia memimpin bangsa Israel yang sangat banyak sekali, beribu-ribu orang. Jadi mertuanya Yitro ini, dia melihat, waduh bagaimana menantu saya ini ya, banyak sekali orang dia pimpin dan banyak juga perkara sama bangsa Israel. Ada banyak macam pertikaian, ada banyak macam perkara dan pergumulan. Yitro memanggil Musa, Musa, boleh ke sini? Dibilang Musa, iya Pak. Bapak Yitro mengatakan kepada Musa, bagaimana kalau kamu bagi-bagi kelompok untuk memimpin bangsa Israel ini sehingga bisa ringan untuk mengadili, menyelesaikan perkara. Musa anak-anak mau dia. Dia bilang, Pak Yitro, yang pertama kamu harus mencari orang-orang di antara bangsa Israel ini, yaitu orang-orang yang cakap. 2, takut akan Tuhan. 3, dapat dipercaya. Dan keempat, jauh dari pengejaran suap atau kecurangan. Musa mencari anak-anak. Karena nanti mereka adalah memimpin. Pertama satu kelompok 1000 orang. Kedua 100 orang. Baru 50 orang, baru 10 orang. Nah, Musa mengikuti nasihat mertuanya ini. Dia mengikuti itu dan dia mencari 4 orang yang sangat cakap, percaya kepada Tuhan dan jauh dari kecurangan-kecurangan. Sehingga semua perkara pada bangsa Israel bisa diselesaikan. Jadi perkara kecil mereka selesaikan, mereka adili, dan kalau ada yang paling besar dibawa ke hadapan Musa. Nah, anak-anak, nasihat mertua Musa atau nasihat bapak kita Yitro ini kepada bapak Musa sangat luar biasa. Ini hikmat yang dikasih Tuhan kepada Pak Yitro atau mertuanya Pak Musa untuk bisa memimpin bangsa Israel yang sangat banyak. Pada hari ini, ibu guru juga tahu kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang handal, pemimpin yang hebat. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama anak-anak, untuk menjadi pemimpin tidak harus cepat-cepat pergi keluar dulu pimpin orang banyak. Tidak, mulai dari rumah. Ya, pertama pimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri ya? Bagaimana kita menyuruh diri kita kan nggak bisa, kita sendiri-sendiri bisa. Sekarang ini kan situasi yang agak menyulitkan. Maksudnya kita tidak pergi ke gereja, kita tidak pergi ke sekolah, tapi kita diam di dalam rumah. Kita belajar di dalam rumah. Karena belajar di dalam rumah tentu papa mama harus menemani kita. Nah, bagaimana mama papa kerja? Gimana ya? Nah, papa dan mama boleh kerja. Kenapa? Anak-anak dapat dipercaya. Papa mama mungkin siapkan laptop, HP untuk belajar. Nah, anak-anak bagaimana cara pimpin diri sendiri? Ayo, saat belajar
kalau Bapak Ibu guru dari sekolah sudah kirim linknya atau kirim pembelajarannya, tentu anak-anak hanya mengerjakan pembelajaran yang dikirim oleh Bapak Ibu guru, bukan mengambil kesempatan main games. Kan mama saya nggak lihat, mama kan udah pergi ke kantor, papa udah ke kantor, atau mama memasak, papa udah pergi, ya udah kesempatan ini. Tidak. Jadi pemimpin, pimpin diri sendiri. Mulai, aku bangun jam 6, aku berdoa kepada Tuhan. Setelah itu aku belajar menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh ibu guru. Nah, anak-anak itu juga pertama kita pimpin diri kita. Karena anak-anak, percaya atau tidak, entah berapa tahun ke depan kamu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, kalau mulai dari diri sendiri bisa pimpin dirimu, sudah hebat itu. Tidak harus seperti Musa, tidak harus menjadi Bapak Presiden Joko Widodo, enggak harus menjadi Bapak Wali Kota. Tetapi kalau kamu mampu memimpin dirimu sendiri, sudah hebat itu. Berharga di mata Tuhan. Kamu anak-anak yang hebat. Mengapa anak-anak perlu memimpin atau disiplin di diri kita? Di dalam ayat hafalan kita nanti, hari-hari sekarang adalah hari-hari jahat. Nah, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Apa maksudnya ibu guru jahat? Nah, sekarang ini kan kita tidak bisa keluar kan? Kalau keluar tanpa disiplin, kita juga bisa kena masalah. Pertama, kalau keluar harus memakai masker. Apa yang kedua? Harus sering-sering cuci tangan. Ketiga, harus jaga jarak. Mengapa? Karena situasi kita pada saat ini adalah situasi yang kurang bersahabat oleh karena virus corona. Jadi anak-anak sekarang ini luar biasa yang sudah terjadi. Mengapa? Kalau dulu kami waktu kecil tidak pernah pegang HP. Bahkan ibu guru aja masih SMA belum bisa pegang laptop. Kenapa? Hanya komputer waktu itu. Tapi sekarang wajib anak TK memegang HP, memegang laptop. Kenapa? Karena dituntut oleh situasi, yaitu kalau tidak ada laptop, tidak ada HP, bagaimana cara belajar kita? Jadi dengan itu anak-anak, mari kita disiplin supaya kita lebih baik. Sesuai dengan tema dari cerita kita adalah lebih baik. Kalau kemarin kita sering main games, nah sekarang ambil keputusan, aku menjadi seorang pemimpin. Tapi saya mulai dari diriku sendiri. Aku disiplinkan diriku, aku bangun jam 6 atau jam 5 pagi, aku berdoa duluan. Setelah berdoa, aku membersihkan tempat tidurku. Habis itu aku mandi, sarapan, dan aku mau belajar. Sehingga semua hal-hal yang tidak baik akan jauh dari diri kita sendiri. Nah, oke, sekarang bukan harus menjadi Musa, bukan harus menjadi Presiden Jokowi Dodo, bukan harus menjadi Bapak Wali Kota atau Bapak Pendeta Jemaat atau segala macam. Tetapi jadilah diri sendiri, tetapi pertama takut akan Tuhan, berani, cerdas, pintar, dan tidak curang dari segala sesuatu. Seperti ini tadi, kalau saat belajar jangan main curang ya. Kalau ada mama pura-pura belajar, tidak ada mama main games, melihat foto-foto yang tidak bagus ya, tidak bagus untuk ditonton anak-anak. Tetapi jadilah diri sendiri supaya kita berada di dalam kasih Tuhan dan jauh dari hal-hal yang kurang bagus. Ayat hafalan kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat 16. Bunyinya demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, hari-hari ini jahat. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada, hari-hari ini jahat. Untuk itu, selagi ada kesempatan, gunakanlah untuk belajar untuk masa depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau ajarkan kami. Kami ingin Tuhan diri kami
supaya bisa kami pimpin, kami disiplinkan, sehingga kami ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang cakap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan serta melakukan gerakannya. Kita mulai dari Efesus adik-adik 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Di dalam firman Tuhan berkata, dalam firman yang sudah disampaikan oleh pencerita tadi, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk lebih disiplin, untuk menjadi anak yang lebih baik, untuk melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, lewat doa syafaat ini, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mendoakan diri kita masing-masing, agar kita dimampukan untuk menjadi anak yang lebih baik. Sekarang mari kita mengangkat satu pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Tenangkan hatimu, tutup matamu, kita datang ke hadapan Tuhan saat ini. Mari kita benar-benar menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita, untuk meminta doa di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup kita untuk mendisiplinkan diri kita masing-masing. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Adik-adik, sekali lagi kita angkat pujian yang di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kehidupan, selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, selagi Tuhan masih memberikan pergerakan kepada kita, mari kita pakai kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, untuk menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini sudah jadi berkat. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita. Ayo Ibu Guru ajak untuk bangkit berdiri. Ya, masih ada yang duduk. Ayo bangkit berdiri. Ya, lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau sudah menolong kami dari awal, pertengahan, sehingga sampai pada saat ini ibadah kami boleh kami selesaikan. Kami percaya pujian penyembahan kami Tuhan sudah dengarkan, dan terlebih firman-Mu ya Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami yakin Tuhan, beberapa tahun ke depan seluruh anak-anak kami ini akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka mulai memimpin diri mereka sendiri di saat mereka belajar, di saat mereka beraktivitas di dalam rumah. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi pemimpin yang baik dan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Engkau berkati semua anak-anak kami dimanapun berada pada hari ini. Terlebih Bapa, pada hari-hari ini, mulai besok bahkan minggu-minggu yang lalu, mereka sudah memulaikan ujian tengah semester. Kami percaya bahwa Tuhan menolong anak-anak kami sehingga mereka bisa belajar, bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka, bisa mengerjakan ulangan-ulangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami serahkan seluruh hidup kami untuk 1 minggu ke depan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang melindungi kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pulau kami, Pulau Nias ini. Tuhan Yesus, kami merindukan Pulau Nias kami, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau sembuhkan setiap yang sakit. Engkau menghibur hati anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tua mereka oleh karena sakit penyakit. Kami mohon Bapa, Engkau Bapa bagi mereka, Engkau Mama atau Ibu bagi mereka. Terima kasih juga Engkau berkati pemimpin kami di Pulau Nias ini Tuhan. Biarlah mereka memperoleh hikmat dan bijaksana, sehingga pulau kami ini, kota kami, kota Gunung Sitoli ini dipimpin dengan penuh takut akan Tuhan. Mereka boleh dipercaya, mereka tidak curang untuk mengambil keputusan-keputusan. Berkati juga para pemimpin kami pada bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin di pelosok-pelosok. Kami percaya Tuhan menolong mereka.
Begitu juga para medis, para bapak, ibu dokter, Tuhan tolong mereka. Mereka pada saat ini mungkin ada yang khawatir dan ketakutan, tetapi biar mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Seluruh orang tua anak-anak kami dimanapun berada, berkati mereka, penuhi mereka kesabaran Tuhan, untuk mendampingi anak-anak mereka untuk belajar. Begitu juga para pemimpin-pemimpin gereja, dimanapun berada Bapak Ibu pendeta, pelayan, kami percaya Tuhan penolong bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami selesaikan ibadah kami pada saat ini. Kami mohon menyertai kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita memuji Tuhan kemanapun kakiku berjalan. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat Kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila Kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah Kau sediakan, selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan. Selalu ada berkat mengikuti senantiasa, selama ku bekerja dengan taat dan setia. Salam, selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.